Jadi nanti bagi teman-teman yang atau adik-adik yang udah coba eksplorasi kayak gini, bisa tuh mulai dari sekarang nyoba mikirin terkait dengan project akhirnya. Jadi project akhirnya nanti kita akan membuat satu game aja. Tapi gamenya udah ini ya, udah nyoba menerapkan beberapa hal yang udah kita pelajari tuh mulai dari awal sampai akhir. Nah, kalau Mister lihat tadi yang pertama misalnya kayak yang apa tadi ya? Mario Kart ya kalau nggak salah ya. Nah, dia itu kayaknya mirip-mirip modelnya, nggak tahu ya, dia arenanya make clone atau make ini area yang di kayak di zoom up gitu. Jadi kalau di Maksudnya, Mister? jadi ada area itu misalnya kayak model RPG, sebenarnya dia itu mapnya itu kecil tapi di zoom jadi besar banget. Nah, jadi kelihatannya itu nanti yang muncul cuman kotak-kotak yang sebesar scratch. Jadi ada dua metode tuh cara buat kita untuk si layarnya itu atau mapnya yang di game kita itu bisa kayak seakan-akan luas banget. Kayak yang model kart tadi itu kan sebenarnya kan kalau dilihat dari sekotaknya kan cuma satu baris ini ya, satu baris ini ya, coba Mister sampai ini yang Mister maksud biar kebayang. Jadi kalau yang ada di sini ini kita sembari tunggu teman-teman ya sampai 7 lebih 10 deh. Kita coba teman-temannya tadi Za juga keluar nih. Nah, kalau yang geometry dash ini yang tadi areanya kan dia mapnya nggak unlimited ya. Nah, dia itu bisa pakai dua nih. Pakai dia memang metode yang diluasin areanya atau dia pakai metode clone. Tapi kalau ngeliat dari modelnya kayak sih Mister sih Itu yang yang muncul di kotak itu kan cuma segini ya kelihatannya. karena kalau kecil, karena kalau kecil-kecil itu kelihatannya tuh Mister mau ngomong ya, aku kasih ini Mister. Kalau di sini tuh sebenarnya saya cuma bikin satu, saya cuma bikin satu lagi doang, tapi ya itu saya ganti ituannya, Gimana? saya ganti backgroundnya, Coba agak ya. saya ganti mapnya ya kayak gimana nih gitu. Coba kita cek dulu. Kita remix dulu. Masuk ke laboratorium. Kodenya juga lumayan panjang. Kodenya juga lumayan panjang banget. Nah, ini yang Mister mau coba tunjukin yang tadi Mister bilang mapnya yang dibuat dibuat besar terus dia di zoom up. Sorry, zoom in ya, zoom in apa zoom out sih? Zoom in, Mister. Zoom in ya, benar ya. Nah, biasanya teknik kayak gitu dipakai untuk membuat map di RPG-nya. Kita cek. Nah, coba bentar bukan ini. Ini mah N ya. Ini mapnya bukan. Counter vector lab check finish root. Mana rootnya? Rootnya apa itu? Wah, ini lain lagi nih kayaknya teknik buat buat ininya buat jalannya. Wah, ini pakai clone ini kayaknya. Let's see ya. Ah,
Mister kecilin aja Mister biar gampang Ini kayak lihatnya. gini. Ini bukan ini. Rootnya mana rootnya? Mister, ini video misternya di saya mah ini nge-glitch mulu ini. Kenapa videonya? Nge-glitch. Nge-glitch? Yang lainnya gimana? Mister, tapi meskipun agak jalannya lambat tapi memang lumayan mulus Mister. Iya ya. Nah ini nih yang Mister bilang. Dia arenanya kan sebesar ini nih. Dia kayak ngezoom out gitu loh. Mario Circuit. Coba yang ini thumbnailnya kita hide ya, thumbnailnya. Terus kita cek di rootnya, kita onin. Tuh lihat size-nya 1500. Kalau 100%-nya berapa? Bentuknya gimana? Kita cek ya, ininya jadi 0,0. Nah, mana nih rootnya nggak kelihatan nih. Nah itu dia rootnya tuh, kelihatan nggak? Di belakang. Nih, kalau tadi digedein 1500, kebayang nggak kalau dia nanti garisnya jadi besar banget. Jadi modelnya kayak model RPG, mirip kayak RPG konsepnya. Mister. Yes, kenapa? Udah 13 nih. Kapan kita bikin my blocks yang kayak begini nih? Itu yang ada add-on input, yang number of text sama yang add-on input boolean. Kapan? Itu masuk di menu, kok di menu? Di modul variabel kayaknya. Nanti dia gabung sama yang namanya parameter yang di blok. Ada nanti dia sebenarnya kan dia itu kan variabel ya, yang input itu yang ada di my block. Cuman karena dia masukkan dari suatu prosedur atau fungsi, maka dia disebutnya parameter. Tapi sama konsepnya. Jadi bulan kenapa? Jadi bulan depan ya? Bulan sekarang apa nih? Coba kita cek dulu ya. Sekarang kita masuk ke modul 4. Sekarang modul ya, terus variabel modul 5. Modul 5 ya. Ya benar, insya Allah sih bulan depan. Karena kita ini kan bulan ini ini kurang berapa pertemuan lagi yang modul 4 nih? Kita nggak apa modul, kita cek dulu. Kurang 3 pertemuan lagi. Ya di bulan depan kisarannya 3 minggu lagi kan? Di modul ini 3 minggu di bulan depan. Yes, tapi pada saat dia masuk ke dalam yang tadi ditunjukkan Delvin itu masuk ke modul yang pelajaran yang keempat Delvin. Jadi modul 5 pelajaran keempat. Jadi kalau pas yang di parameter itu mungkin 2 bulan lagi deh. Kemungkinan ya, kalau misalnya nggak ada libur-libur ya kita ya. Semoga aja ini nggak ada tanggal merah dan sebagainya. Kalau ada libur-libur ya 2 bulan lagi. Kalau nggak ada libur-libur ya 1 bulan lagi ya. Ya kurang lebih sih kayak gitu. Jadi nanti kita akan masuk ke situ. Nah, baru tuh di situ nanti kita akan coba buat proyek chatbot namanya. Kalau yang kemarin kan kita ini masih game-game nih. Nanti kita akan coba di chatbotnya. Oke. Itu kodenya lumayan, kode saya lumayan pusing itu. Bikinnya lama kan? Kodenya itu. Kode Mario Kart-nya. Mario Kart pusing. Apa? Nanti kita saya buat ini pusing. Kita akan nyampe situ nanti. Lama-lama juga ini kebayang. Sekarang eksplorasi dulu aja nggak apa-apa ya kan? Kita tahu ini konsepnya kayak gini, dapat konsep dulu, baru nanti implementasi code-nya bisa macam-macam tuh. Katanya kayak ini kan tadi dia menggunakan yang model, ada yang nanti kita belajar terkait dengan arenanya itu dipotong. Mister, kalau Mister Lukman nggak edit kayak gitu mungkin jatuhnya beda nanti Mister. Apanya? Itu mapnya. Oh iya. Mister nggak ngedit tapi cuman ini doang, ngebuka-buka doang. Iya. Nggak Mister save kok, aman. Sip. Nah sekarang kita coba masuk aja ya ke materi kita. Ini Zah kok masih belum balik ya?
Salah, biar balik sendiri. Oke, kita masuk ke dalam materi kita yang di modul 4 lesson 3. Oke, Mister izin share screen dulu. Modul 4 lesson 3 mana? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bilangan acak dan rentangnya. Ingat ya, dalam rentang ini kita patokannya sama koordinat. Dulu kita udah belajar ya namanya koordinat. Kalau X itu yang sub horizontal, rentangnya itu antara minus 240 sampai 240. Kalau yang Y-nya, yang atas bawahnya, 180 sampai minus 180. Itu nanti kita bisa buat rentangnya itu sesuai dengan kebutuhan kita di bilangan acaknya. Biasanya ini nanti akan kita gunakan di dalam game, penentuan sprite-nya dan sebagainya. Nah, di sini akan coba kita gunakan bilangan acak itu untuk menentukan tempat-tempat, misalnya meteor yang jatuh, kemudian musuh yang pop up keluar dari kanan, kiri, atas, bawah dan sebagainya secara random gitu ya. Nanti kita akan coba semua. Nah, yang kayak Flappy Bird itu yang itu bukan yang hijau-hijaunya itu. Yang pipanya. Yang dia tuh bisa. Nah, benar. Pipanya bisa pakai random. Jadi nanti X-nya yang biasanya kalau kita buat random misalnya kan nanti ada kemungkinan dia mengecil, ada kemungkinan dia membesar dan sebagainya. Jadi posisi penempatan ininya pipanya bisa kita buat random. Nah, tapi kalau yang Flappy Bird itu nggak hanya cukup di random tuh. Kalau ingin seru, kita bisa clone. Nah, nanti itu clone-nya pada saat kita belajar clone-nya. Tapi sementara ini kalaupun mau pakai random bisa sih. Tapi jadi kita kayak seakan-akan membuat satu sprite-nya itu yang si apa itu pipanya kita panggil setelah dia ada di ujung, ya kan? Kita panggil lagi kayak gitu-gitu. Tapi dengan menggunakan jadi banyak anggapannya tuh banyak padahal cuma satu. Benar. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita mau buat random di Scratch-nya itu ada yang namanya komen pilih acak. Sebentar, tadi ada yang baru masuk. Kalau enggak operator. Ada di operator lalu choose random. Yes, betul. Kemudian ini nanti ada yang pakai bahasa Indonesia berarti tulisannya pilih acak. Kalau dia yang pakai bahasa Inggris apa ya namanya ya, random ya kalau nggak salah, pick random ya kalau nggak salah. Pick random from bla 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 bla. Ya, benar. Jadi nanti tergantung dari ininya ya. Dia ada di warna hijau, palet warna hijau itu operator ya. Bener nggak? Operator. Betul, ya? Mister. Yes. Oke. Nah, terus sekarang kita coba ngecek lagi terkait dengan rentang koordinat yang tadi yang disampaikan Mister ya di awal tadi. Jadi rencananya kita akan coba membuat si batu ini misalnya nih jatuh nih ke bawah. Nah, kalau posisi jatuhnya kan udah jelas ya. Kita akan menggerakkan si batunya itu di posisi Y-nya. Biar kita rubah Y-nya dengan menggunakan change Y by. By-nya ini nanti angkanya berapa nih kira-kira? Minus atau positif? Minus. Oke, good. Jadi paham ya? Jadi kita buat Y-nya ini kita kurangi terus sampai dia akan bernilai minus ke bawah. Sumbu koordinat diingat-ingat terus ya, jangan sampai lupa konsepnya. Nah, terus yang akan kita buat di sini, modifikasi yang kita buat, dia nggak akan hanya muncul di tengah-tengah aja. Jadi ketika dia udah muncul, udah sampai ke bawah, dia hilang, kemudian dia kirim lagi ke atas, tapi munculnya random. Nah, gitu ya. Jadi nanti pick random gunanya nanti akan dibuat seperti itu kira-kira bayangannya. Jadi caranya gimana nih kalau membuat si batu tadi random, posisinya bisa di sini, bisa di kanan, bisa di kanan, bisa di kiri, atau di tengah lagi, di kanan lagi, di kiri lagi, dan seterusnya. Nah, kira-kira kalau mau dibuat kayak gitu, pergerakan yang akan kita rubah-rubah itu X-nya atau Y-nya? Kalau menurut adik di sini. Oke. Halo, Amal. Gimana sih kalau misalnya batunya jatuh ke bawah? Batunya jatuh ke bawah nih ceritanya ya kan. Nah, Mister mau batunya itu ketika udah jatuh ke bawah, udah sampai di ujung nih, kan hilang ya batunya ya, kita buat hilang dong, jangan sampai batunya nanti nyangkut di situ kan. Nah, kita buat hilang, kita kirim ke atas kan. Nah, pada saat di atas Mister ingin dia itu bukan ada di tengah lagi, tapi agak geser ke kanan atau agak geser ke kiri. Tapi tingginya tetap di paling ujung atas ya. Itu X, pakai X.
Nah, good. Semuanya teman-teman yang lain kebayang ya? Bener banget yang disampaikan Adrian tadi, kita bisa gunakan X-nya di random. Jadi X-nya yang tadi awalnya 0, kan tengah-tengah, kan kalau di Scratch tengah-tengah itu 0 ya. Kemudian kita geser jadi 10. Jadi minus 50. Nah, itu kita pick random aja. Kita random aja antara minus 240 sampai sampai 240. Jadi di antara angka-angka itu nanti akan muncul beberapa angka yang dia akan menggeser si batunya. Nah, jadi bayangannya yang tadi disampaikan Adrian tadi, kondisi Y-nya kita buat statis. Makanya kita kasih garis merah nih. Kita kasih merah. Y-nya ada di 180. Kenapa? Karena harus muncul dari atas. Nggak boleh di tengah-tengah Y-nya sini, nggak boleh ya. Makanya kita buat garis merah dulu. Jadi untuk memperjelas bayangannya, tadi ada garis merah ini. Nah, baru nanti setelah itu, oke, Abel, no problem. Jadi kita masih di awal-awal kok ini. Jadi kita nanti akan ngebuat pick random nih di X-nya. Nah, sekarang tadi kan konsepnya udah dapat nih. Sekarang kita coba nih ya. Ini ada soal. Kelihatan jelas nggak di situ? Punya Mister kecil. Jelas ya tulisannya ya. Ada di bagian pojok kiri atas itu yang statis, itu yang ditebel itu yang statis ya. Itu yang atas. Yang kanan, yang pojok kanan atas itu yang biru sebelah kanan. Ini yang bawahnya, pojok kiri bawah itu yang bawahnya, yang dibuat statis. Yang pojok kanan bawah itu sebelah kiri. Nah, kalau untuk yang pergi ke 240 Y pilih acak minus 180 hingga 180 ini, kira-kira di bagian pojok kanan atas, pojok kiri bawah, pojok kanan atas, atau pojok kanan bawah? Yang untuk yang pertama, kode yang pertama, implementasinya itu di gambarnya yang benar yang mana? Gimana, Mister? Yang ada di, kan ini kan ada 4 kode nih. Nah, kalau 4 kode ini yang Mister mau tanya, kode yang pertama, yang pojok kiri bawah, yang tulisannya pergi ke X 240. Kemudian Y-nya di pick random antara minus 180 sampai 180. Ini kalau digambar nanti bentuknya yang mana? Pojok kanan atas, pojok kiri bawah, atau pojok kanan bawah? Di antara 4 ini. Pojok kanan atas. Pojok kanan bawah, pojok kanan. Pojok kanan atas. Ada lagi yang lain? Pendapat yang lain? X-nya 240. Pojok kanan. Pojok kanan. Yo, yang mana yo? Tadi konsepnya udah dapat kan? Yang pertama tadi, yang masalah batu tadi. Ingat, caranya kita bisa lihat yang statis dulu. Yang statis itu X-nya. X-nya kita patok di 240. Jadi kalau kita matok 240 berarti X-nya yang mana tuh? Yang kita garis tebelin. Yang mana yo? Yang tadi ada yang pendapat pojok kanan bawah. Ada lagi nggak selain pojok kanan bawah? Pendapatnya? Apa semua setuju pojok kanan bawah? Pojok kanan atas ya tadi. Pojok kanan bawah, pojok kanan atas tadi. Itu apa? Kiri bawah. Kiri bawah. Oke, ada pendapat kiri bawah. Sudah? Ada lagi nggak ada? Nah, sekarang kita coba bahas ya. Gimana? Ada lagi? Kita bahas ya. Pergi ke X 240. Jadi X-nya ada di koordinat 240. Berarti dia yang kita tebelin itu adalah pada saat dia ada di 240-nya. Ya kan? Coba lihat di contoh ini. Y-nya kita patok di atas 180. Berarti yang kita tebelin Y-nya. Nah, kalau ini X-nya 240. Berarti yang kita tebelin X-nya. X-nya yang ada di koordinat titik 240 kita garis tebel. Berarti dia ketahuan langsung kan ya? Dia harus ada di bagian, harusnya kalau digambar itu ada di pojok kanan atas. Tadi ada tuh yang tadi menyampaikan pojok kanan atas tuh. Ya bener nih yang pojok kanan atas yang warna biru. Kenapa? Karena X-nya udah kita patok. Jadi tadi kan kita ingat Mister sampein tadi, yang kita buat statis atau kita buat tetap itu adalah yang kita garis tebelin. Jadi nanti itu adalah tempat dia nggak boleh bergerak, yang lainnya boleh bergerak Y-nya. Nah, kalau ini dilihat kan Y-nya pick random bisa bergerak kanan, atas bawah atau tengah gitu kan ya. Nah, berarti yang untuk area koordinat ini yang warna biru itu adalah yang nomor 1, yang code nomor 1.
Nah, nanti kita coba deh pakai scratch-nya supaya lebih kebayang lagi. Jadi ini semacam ini dulu, konseptualnya dulu ya. Nah, beberapa konseptual juga ada di sini. Nanti kan kita coba bahas di bagian scratch-nya. Nah, sekarang yuk kita masuk ke dalam scratch-nya. Semoga nanti bisa kebayang apa yang tadi yang Mister maksud dibuat statis, kanan, kiri, atas, bawahnya tergantung dari apa yang kita butuhkan. Sekarang masuk ke dalam course-nya. Ke sini. Nah, masuk ke dalam modul 4. Pilih yang lesson 3 ya kalau nggak salah ya. 6 tadi. Ini dia, scratch bilangan acak. Nomor 7 berarti. Yang lainnya udah pada bisa masuk? Oke, Udah, coba bentar, di bentar. screen Oke, cast. udah. Yang belum screencast, Mister coba cek dulu ya. Ini Amel, Za, Rizky, Faris sudah masih bisa. Mister, kok di aku namanya Rice bukan Dice? Yang apa? Oh. Ini L3 Rice. Punya Mister jangan-jangan juga Rice ya? Bentar, Mister cekin dulu ya. Rice, maksudnya Harusnya rice Dice, nasi, kan? Mister? Iya, judulnya entah tipe mungkin tipe itu. Lah kalau di aku tapi kalau aku dice, Mister. Oh ya kah? Karena aku buat sendiri, Mister. Oh alah, kirain. Oh, editan. Diedit sama Delvin. Oh, itu Iya. inspect, Mister, inspect. Oke deh. Masuk ya Di nomor 7 ya. Mister. Kita masuk ke nomor 7 semua. Gimana Adrian? Pakai inspect dia, Mister. Oh. Ya. Wah, udah bisa inspect elemen juga ya. Boleh lah. Belajar web juga ya, Delvin? Apa? JavaScript. 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita masuk ke yang nomor 1 ya. M4L3 dice. Jadi dia kalau di sini kita lihat. Mister sebentar ya, Mister, aku izin kamu ke toilet. Oke. Jadi di sini kita coba cek dulu kondisi contohnya seperti apa. Ini Anda bisa memprogramnya diklik. Kalau diklik, oh ya, dia akan ngebuat random ya. Oh. Jadinya random. Nah, Mister masuk dulu. Yang lainnya udah pada bisa kebuka. Za gimana Za? Bisa kebuka? Yang lainnya udah bisa nih. Amel udah, Faris udah, Rizky udah, Delvin oke. Untuk yang Za gimana? Aman? Suara Mister kedengaran Za di sana? Halo Za. Mister, layar Mister nggak gerak. Belum, iya Mister masih belum ngapa-ngapain. Masih ngebuka doang. Ini Mister mau ngecek dulu. Za, gimana Za di sana? Aman Za? Amel, suara Mister kedengaran nggak Amel? Kedengeran. Oh, kedengeran. Oke, semuanya kedengeran ya. Apa mungkin Za ada ini ya? Kendala teknis ya. Oke, kita coba lanjutin dulu ya sembari kita tunggu Za. Nah, jadi di sini ada automatic check. Hati-hati ya kalau ada automatic check jangan dimodifikasi dulu. Sekarang di sini dibilang apa? Jumlah pengulangan acak. Nah, jadi kita akan ceritanya akan membuat gambar dadu itu berulang terpilih secara acak sesuai dengan ada yang kostum di sini nih. Ya, yang ada di sini ya. Nah, jadi nanti kita akan acak si gambarnya. Caranya kita gunakannya seperti ini, gambarannya seperti ini. Kita panggil saja dulu repeat ya. Oke. Ulangi, berarti kita pakai repeat. Kita ambil bahan-bahannya dulu ya sesuai dengan automatic check ya, karena kalau dia beda dikit aja udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bakalan lolos nih dari automatic checknya. 1 sampai 6. Kenapa kok 6? Karena dadunya kostumnya cuman ada 6 ya. Jadi biar pas nih sesuai dengan apa yang ada di kostumnya. Kemudian kostum berikutnya. Next kostum. Nah, jadi ini bahan yang pertama. Di sini keterangannya jelas, perubahan kostum terjadi beberapa kali secara acak saat Anda mengklik sprite. So, karena dibilang mengklik sprite, maka nanti kita akan buat mana tadi? When this sprite click. Nah, boleh kayak gini. Ini adalah untuk event yang ada di sini nih keterangannya.
Kemudian invisibilitas dan visibilitasnya. Maksudnya apa? Di sini kita baca dulu ya. Agar proses pergantian kostum dadu tidak terlihat, buat sprite tersembunyi sebelum pergantian kostum dan muncul setelahnya. Oke, berarti pada saat pertama kali sprite itu diklik, pada saat harapan ini diklik ya, klik, dia sembunyi. Berarti ada kita buat looks-nya hide. Ya kan? Kalau bahasa Indonesia sembunyikan ya, sesuai dengan perintahnya di sini. Sembunyi, kemudian di random kostumnya berapa kali dia akan nge-repeat untuk next kostum, ya kan? Kemudian dimunculin setelah dia udah selesai untuk nge-repeatnya. Dimunculin berarti di show. Nah, kayak gitu maksudnya ya. Jadi invisibilitasnya buat sprite tersembunyi, itu maksudnya di hide dulu. Kemudian pada saat itu setelah udah selesai nge-random baru dijalankan. Sekarang kita coba jalankan. Oke. Kalau dari bentuknya, nah kenapa 2 terus? Mana? Oke, udah bisa. Nah, sekarang kita coba cek. Jadi Mister nggak pakai ini ya, bendera hijau ya, karena memang kebutuhannya untuk diklik ya. Jadi bisa langsung kita gunakan when the sprite click. Jadi nggak ada bendera hijau nih. Tapi bener nggak? Kan jangan salah lagi. Oh iya benar. Mister ngikutin apa yang ada di sini ya. Semuanya coba kita lihat di sini. Dia diklik ya kan, Mister jadinya nggak pakai bendera hijau nih. Nah, jadi yang lainnya gimana? Aman nggak nih nomor 1 nih? Jadi kita ikutin aja wes, mantap. Untuk yang Delvin, oke mantap. Aman Mister. Aman ya. Paris, Rizky, oke. Udah next level semuanya. Za gimana Za? Halo Za. Suara Mister kedengaran nggak Za? Cek Za. Bentar ya, Mister izin sebentar. Yang lain dilanjutkan dulu ya. Mister mau izin dulu sebentar. Oke, kayaknya ada kendala teknis deh si Za nih. Oke, kita sembari tunggu Za balik lagi, kita masuk ke nomor 2-nya sekarang. Nomor 2 ini tugasnya ngapain? Hujan. Hujannya mau diapain? Klik bendera hijau untuk memulai simulasi hujan. Oke, berarti udah jelas ya pakai eventnya bendera hijau. Let's see, kita susun di sini. Kemudian, wow, lumayan banyak. Kita cek dulu ya, apakah ada penempatan awal? Sprite atas bendera hijau konstan, nggak ada. Bergerak ke bawah, nggak ada. Oke, repeat forever, nggak ada. Oke, nggak ada nih, berarti bebas nih penempatan awalnya, aman nih. Kita ikutin aja dari atas, biar enak. Muncul di posisi random di bagian atas stage. Nah, ini tadi yang di soal tadi tuh. Kalau kita pengen munculnya itu dari posisi atas, tapi random nih posisinya, maksudnya bisa agak ke kiri, bisa agak ke kanan. Ini dari bahan ini kira-kira yang ditaruh pick randomnya itu yang di bagian mananya? X atau Y-nya? Ini kan bahannya ada 2 nih. Yang random. Ditaruh randomnya yang di X apa di Y-nya? Ayo, di X-nya. Di X-nya. Ini versi Adrian nih. Yang lainnya gimana? Sepakat semuanya? X-nya yang di random. Sepakat? Haris, Rizky, Amel? Sepakat. Oke, nice. Yes, benar banget. Yang kita random adalah X-nya. Kenapa? Karena kita akan define Y-nya itu di 180. Yang paling atas. Jadi karena kalau dilihat di sini contohnya si tetes hujan itu ada di atas nih munculnya selalu, cuman dia posisinya ada di sebelah kiri, tengah, kanan, kiri, atas, bawah dan sebagainya. Kanan kiri aja kan. Nah, itulah kenapa Y-nya yang kita kunci. Nah, jadi Y-nya jangan di random. Oke. Ya, kebayang ya semuanya ya. Selanjutnya, ini tadi untuk yang randomnya. X-nya itu mulai dari minus 240. Kita ikutin ini ya supaya nggak ada error. 240, kemudian Y-nya 180 yang ada di sini. Oke. Setelah itu sprite tetes hujan bergerak ke bawah. Oke, berarti kita buat Y-nya ya, jelas ya. Kalau dia pingin turun, change Y yang kita pakai. Ini mintanya minus 10. Ya, ini kita pasang dulu sini.
Kemudian ini. Setelah itu spray tetes hujan jatuh sampai. Nah ini. Tadi posisi untuk menurunkan ke bawah kan nggak mungkin cuma sekali ya. Dia akan di repeat terus. Ya kan? Bayangannya gitu ya, logikanya ya. Lihat, posisinya ketika dia tuh turun nggak cuma sekali, tapi terus sampai dia menyentuh tanahnya. Kebayang dari gambar Halo? contoh ini? Tanahnya yang warna coklat nih kalau di contoh programnya. Jadi change Y by ini, ya kenapa? Kenapa Rizky? Adrian? Wait. Punya Mister ada masalah kah ini? Oke, sebentar ya. Halo, tes. Suara Mister terdengar di sana? Halo? Halo, suara Mister apakah sudah terdengar? Sudah, Mister. Oh, sudah, oke. Sorry ya, tadi ada sedikit permasalahan teknis di jaringan internetnya. Semoga udah bisa masuk lagi. Oke, Za. Halo, Za. Assalamualaikum. Suara Mister udah terdengar, Za? Ini bajunya nih. Halo, Za. Halo, Za. Oke, kita sembari tunggu Za respon Za, kita coba masuk lanjut dulu. Oke, tadi masuk ke dalam koordinatnya si tetes air, udah oke. Sekarang adalah pergerakannya yang kita bahas. Pergerakannya nggak mungkin cuma sekali. Nah, disinilah gunanya ulangi sampai. Jadi kita panggil ulangi sampainya, repeat until-nya. Pasangkan ini di dalam repeat until-nya. Nah, kalau kita lihat di contoh programnya, dia akan di-repeat terus dia turun ke bawah sampai dia menyentuh tanah. Ya kan? Nah, pada saat dia menyentuh tanah, maka dia hilang. Istilahnya kita bisa kirim ke atas atau kita bisa kalau kita pakai clone kita bisa hilangi misalnya. Kalau ini kan kebetulan nggak pakai clone ya, jadi kita bisa langsung go to ke atasnya lagi. Jadi dibuat pergi ke random ke bagian atasnya. Ketika dia udah mencapai tanahnya warna coklat ya kalau nggak salah di sini. Nah, nanti kita akan buat airdrop di sininya. Nah, kita lihat dulu perintahnya. Jadi ulangi ini sampai dia menyentuh tanah. Maka kita butuh yang namanya sensingnya. Touching colornya kita pasang. Gak bisa. Nah ini. Ups. Oke, touching colornya kita pasang. Kemudian kita buka airdropnya. Lah, Mister ini udah. Mister, tiba-tiba suaranya. Gimana? Jadi kita tadi nggak dengar Mister tadi ngomong apa dari tadi. Sampai mana tadi keputusnya? Sampai pada saat Mister menjelaskan repeatnya sampai tanah. Sampai tadi Mister tadi yang change Y by -10. Oh itu oke. Mister ulangi lagi ya. Jadi tadi untuk yang kedua, berarti Mister sampai sini mungkin ya yang hilang ya suaranya. Yang kedua ini kan kita syaratnya harus menggunakan change Y by, ya kan, yang ini ya. Sebelum masuk ke repeat dulu, jangan dilihat dulu repeatnya, Mister hilangin. Nah, ini kan nggak mungkin kita pasang langsung di sini. Kenapa? Karena pada saat titik air hujan ini turun, dia kan nggak sekali bergerak kan, tapi dia terus bergerak ke bawah sampai dia menyentuh tanah. Nah, inilah nanti yang masuk ke dalam poin ketiga, sprite tetes hujan jatuh sampai. Jadi kita gunakan ketentuan sprite tetes hujan yang bergerak ke bawah ini dengan yang change Y by -10 ini untuk dimasukkan ke dalam perulangan repeat until-nya. Maka kita ambil dulu repeat until-nya buat dipasang. Pasang di sini. Kemudian masukkan change Y by-nya.
Nah, kita ikutin prosedurnya. Dia tetes hujannya tuh sampai ke menyentuh tanah. So, touching colornya kita pasang, syaratnya, kondisinya, kemudian kita pakai eye drop untuk ngambil warna tanahnya. Warna tanahnya, ambil eye dropnya sini, kita ambil sini, klik. Oke, nah sampai sini dulu, aman semuanya? Kebayang ya, kenapa kok Mister ngebuat kayak gini? Faris, Rizky, Delvin, Zak, kebayang ya? Mel, Adrian, oke. Sip, kalau kebayang, kita coba dulu deh yang ada di sini. Ini bisa turun nggak nih kira-kira ya? Oke, udah bisa turun ya. Dia berhenti nih. Saat dia menyentuh yang benda warna coklat selesai, dia nggak akan ngelup lagi, dia nggak akan nurunin lagi. Coba lagi ya. Lihat, tuh, dia berhenti dan random udah nih. Kita lihat nih, kalau kita pencet-pencet terus nih, posisinya nggak cuma di satu titik, dia di berbagai titik. Nah, udah dapat ya randomnya dan berhentinya. Sekarang lanjutkan. Kita buat repeat forever. Jadi ini nanti harapannya setelah dia menyentuh tanah, back ke Goto lagi. Kita kirim suruh ke atas lagi. Set. Pakai Goto ini yang di random ini. Supaya ini bisa terulang berkali-kali dan tanpa henti, maka kita butuh yang namanya forever ini kita cover di sini. Set. Jadi nanti setelah dia menyentuh tanah, dia akan melanjutkan untuk ngelup ke bagian atas lagi. Menyentuh tanah, lagi ke atas dan seterusnya. Terus apa lagi? Nah, sehari ini dulu yang satu tetes hujan kita cek dulu, benar nggak kira-kira pergerakannya. Nah, udah menyentuh tanah ya. Setiap menyentuh tanah dia akan dikirim ke atas lagi. Nah, dan udah random nih. Nah, sekarang yang lainnya gimana? Tinggal kita kopas. Tinggal kita copy saja. Harusnya ya kita copy aja. Nah, terus ini ada ketentuannya nih. Duplikasi kode untuk tetesan hujan yang lainnya dan gunakan perintah wait titik-titik second hanya untuk 2 tetes hujan itu aja. Yang pertama ini jangan. Sehingga tetesan air jatuh di saat yang berbeda. Oke, kita copy dulu lah ya yang ini. Kita copy dulu yang ini. Masukkan ke sini 1. Masukkan ini 2. Nah, oke. Jadi udah ada kode-kodenya ya. Yang drop 1, yang drop 2 juga udah ada kodenya. Yang ini yang sama. Satu lagi, satunya lagi drop 3. Nah, yang ini. Tadi syaratnya drop 2 dan drop 3 itu ditambahkan apa ini tadi? 0,2 detik. Jadi suruh sembunyi dulu, habis itu 0,2 detik. Coba kita lihat ya. Kemudian tampilkan. Di bagian awalnya ya, di bagian awalnya. Looks, sembunyi dulu. Suruh tunggu 0,2 detik di mana ya, kontrol ya. Oke. Ini 0,2. Habis itu baru tampilkan. Mana tampilkannya? Show. Set. Nah. Jadi nanti dia akan munculnya setelah 0,2 detik drop yang pertama. Nah, drop yang ketiga gimana? Ini di sini nggak ada ketentuan ya. Drop yang ketiga. 2 dan 3 nih. Hanya 2 dan 3. Tapi wait secondnya nggak ada ketentuan nih. Ketentuannya 0,2 detik. Kita ikutin aja ya yang 0,2 detik ini ya. Nanti kalau berhasil kita coba yang supaya weightnya agak sedikit beda, kita buat yang sedikit berbeda juga. Show. Ini 0,2 detik. Oke. Sekarang kita coba running ya. Oke. Sip. Nah, cuman yang bagian 2 dan 3 nih kayak rada ini ya, rada barengan ya kalau Mister lihat ya. Sekarang jadi kita cobain dulu. Kita coba naikin dulu biar agak berbeda supaya mirip seperti contoh. Mister tambahkan jadi 0,4 nih yang drop 3. Yang Mister, drop 2. kalau yang drop 2 sama drop itu sama juga. Drop 2 sama drop 3 itu sama. Kodenya sama. Mister cuman ganti bagian weight-nya aja. Karena supaya dia berbeda ya. Supaya dia berbeda. Kalau weight-nya yang weight drop-nya itu gimana, Mister? Yang weight drop yang drop yang ini nggak ada. Nah, jadi sesuai dengan perintah di sini ya, hati-hati. Yang ditambahkan weight cuman tetes hujan 2 dan 3. Kalau ditambahkan ke 1, Mister sanksi dia nggak bakalan lolos tuh automatic check-nya. Tapi kita coba dulu. Yang kita ikutin dulu automatic check dulu ya. Nah, ini ya. Mister tadi udah ikutin, sekarang kita coba cek lagi bendera hijau.
Nah, udah agak mirip nih kayak di contoh nih. Coba kita lihat di contohnya nih. Kalau di contohnya dia itu antara drop 1, 2, 3-nya benar-benar beda nih. Tuh, lihat ya. Beda tuh. Dan Enggak. Mister, dia aku udah cek benar, jadi sesuai kode Mister. Udah benar. Kita coba cek ya. Wah, alhamdulillah. Yes. Ya, benar. Berarti bisa ya. Ini 0,4 ya. Berbeda. Pokoknya yang dibatasi adalah kalau di sini tadi perintah terakhirnya itu adalah ditambahkan weightnya itu hanya untuk 2 dan 3 ya, jangan yang pertama. Kalau yang pertama ntar mungkin gagal tuh. Sampai sini dulu, gimana, aman di sana? Mister, tadi saya sebentar keluar, tiba-tiba tadi keluar. Oh, oke. Sekarang Faris gimana, udah bisa masuk lagi ke yang course-nya? Kita masuk ke nomor 2 ya Faris ya. Bentar, Mister. Oke, coba di ini dulu, diikutin yang punya Mister ini. Jadi yang pertama bedanya sama yang drop pertama itu cuman nggak ada weightnya. Nih ya. Ini ada height, weight, show sesuai dengan yang perintah ketiga, perintah terakhir. Kalau yang drop pertama nggak ada. Tapi dalamnya, dalam forevernya sama, nggak ada yang Mister ubah. Sama semua. Nah, antara 2 dan 3, Mister cuman membedakan yang bagian weightnya saja supaya dia agak berbeda jatuhnya. Oke, Mister coba cek atau nih. Adrian tadi udah oke tuh, udah jadi. Sekarang Amel gimana Amel? Wah, Amel juga udah oke, jadi mantap. Sekarang yang nomor 3. Untuk yang Za gimana? Ya, Faris gimana? Saya masih salah, Mister. Coba Mister cek yang Faris ya. Untuk yang Delvin aman Delvin? Halo Delvin, aman di sana? Aman. Aman, oke, nice. Sekarang coba Faris masuk ke yang drop, yang sprite drop yang pertama dulu Faris. Codingannya gimana? Yang kayak Yang punya Faris. Codingannya mana nih? Yang nomor 2. Nah, itu dia. Yang pertama Faris itu nggak perlu ditambahkan weight, height, and show-nya nggak usah. Itu copy dulu ke drop kedua sama ketiga, baru nanti yang drop pertamanya dihilangin. Sama kayak punya Mister ini, karena ketentuannya memang nggak boleh ya, nggak boleh dipakein weight. Nah ini yang drop pertama Faris bisa lihat, Mister nggak pakai height, show, sama weight. Karena memang ketentuan soalnya nggak disuruh pakai yang drop pertama. Nah itu bisa dihapus saja tuh, height, weight, sama show-nya. Height, show, sama weight-nya dipakai untuk yang drop kedua dan ketiga aja. Di bawahnya codingannya sama seperti yang drop pertama. Jadi ada forever, kemudian goto-nya ini udah bener nih Faris nih. Goto minus 240, touching color-nya juga udah pakai yang airdrop ya tadi ya. Tinggal dipasangkan ke yang kedua sama ketiganya Faris. udah, Mister. Sudah aman? Sudah. Oke, sekarang Mister kok layar Mister kok nggak gerak ya Mister? yang apa? Yang Mister ini Mister lagi di level berapa Mister? Masih di level Mister 2. Mister ini tambah juga. Masih di level 2 Mister, masih belum bergerak memang. Tadi Mister masih mau nunjukin ke yang Faris tadi. Perbedaan antara drop kedua sama drop pertamanya. Itu nggak ada height, weight, sama show-nya. Oke, tadi ada yang mau ditanyain lagi tadi. Siapa yang bertanya? Za, gimana Za? Bisa mengikuti sampai course ini? Aman? Bisa balas chat Mister kalau aman? Masih bisa mengikuti? Oke, good, nice. Nah, sekarang kita langsung masuk ke yang nomor 4 ya. Kok nomor 4 sih? Nomor 3. Kok lompat nomor 4? Nah, bener ya, semuanya udah oke ya? Oke, mantap. Yang bisa langsung nomor 4, langsung gaskan ya. Karena Mister masuk yang nomor 3. Nomor 3 ini ngapain? Nomor 3 itu kayak nendang bola, Mister. Ya, mencetak bola ya, mencetak bola, mencetak gol. Dia dipencet apa ya? Tekan tombol spasi. Oke, ya udah kayak gini aja. Oke, good. Nah, sekarang ketentuannya apa nih? Percakapan dengan sprite kucing.
Oke. Sprite kucing ya, jangan yang bolanya. Pakai kucing. Nah, nanti nggak teliti, terus masuknya ke bola semua. Hati-hati. C-nya ada 2. Saya selalu mencetak gol. Ini harus sama persis nggak sih? Enggak kayaknya. Selalu mencetak gol. Kemudian satunya lagi tekan spasi. Coba Mister nggak persisin ya. Tekan spasi gitu aja. Spasi. Dah, itu aja. Nggak sama nih ya. Bisa nggak ya lolos? Penasaran Mister. Ketika Anda menekan tombol keyboard, sprite bola bergerak menuju gawang. Oke, berarti ketika menekan tombol keyboard ya, sprite bola. Bola ya, hati-hati, bukan di sini. Sprite bola. Spasi, ya benar. Kemudian apa yang terjadi? Dia pergi ke glide ya, pakai glide ya tadi ya. Pergi ke kemudian sama glide. Meluncur itu glide ya, kalau yang pakai bahasa Inggris itu meluncur itu glide maksudnya. -133 sama Mister tadi kata yang sprite satunya apa Mister, yang kucing tadi? Yang kucing tadi Mister nyoba bedain. Penasaran Mister? Yang atasnya Mister samain persis. Yang bawahnya Mister cuman kasih tulisan tekan spasi gitu doang. Nggak ada lihatlahnya, nggak ada. Bisa lolos nggak nih? Apakah harus sama persis ya? Ini juga tipu nih. Saya selelau. Bisa coba ini. Coba ngasal untuk ketikannya. Siapa tahu nggak masalah. Yang penting algoritmanya nih ya. Kalau Mister ini ya bisa ya ini ternyata. Ada bola basketnya apa Mister? Bola basketnya yang ini. Ketika menekan tombol keyboard, sprite bola bergerak menuju ke gawang. Hati-hati ya, bola ya, bukan sprite-nya yang kucing. Sprite kucingnya nanti kalau ditekan menuju ke gawang, bolanya diam. Oke, terus ini glide-nya ikutin sini 0,5, X-nya -57 sama Y-nya 21. Oke, bener kan? Nah, oke. Ketika akan menemukan dan sebagainya. Sprite bola terbang menuju titik yang berbeda. Nah, ini dia. Kalau kita lihat di sini, ini kan tadi, bentar, kita cek dulu deh. Kita running dulu. Saya selalu mencetak gol. Tekan spasi, bisa tekan spasi ya. Nah, udah bisa masuk gol nih. Ya, udah bisa ya. Sekarang kita mau dibuat yang terakhir adalah suruh ngerandom atau ngacak. Kita mengatur rentang koordinatnya. Kita ambil dulu koordinatnya ya. Operatornya. Di pick randomnya kita set -14, satunya 64. Terus satu lagi kita duplicate, satunya -75 sampai 76. 78. Oke, nah sekarang kita lihat gawangnya ya. Kita lihat lebar gawangnya dulu. Ini kalau di sini ini berapa sih? Wow, 78 X-nya. 70. Oke. Oke, berarti yang nilainya 78 itu X-nya ya. Nih, Mister ngeceknya kayak gini. Ini -78 nih. Range-nya yang kita buat tadi berarti di antara ini nih. Kalau dia range maksimumnya -78 yang sebelah kiri dan ini sebelah kanannya 77, berarti kemungkinan yang ini nih ketentuannya yang X-nya. Nah, yang ini adalah Y-nya. Oke, kalau udah kayak gini, kita coba sekali lagi. Mencetak gol, bener nggak? Jangan sampai keluar gawang ya. Ntar dia bilang mencetak gol tapi nggak masuk gawang. Nah, ya randomnya pas ya. Dia masuk ke gawang terus ya. Nggak ada yang keluar gawang. Soalnya kalau ini kebalik nanti ini bisa keluar gawang nih harusnya. Harusnya ya. Misalnya ini Mister balik nih. Mister, saya ingin ke toilet. Oke, silakan Delvin. Tuh kan ada yang keluar gawang nih, nggak gol nih. Kalau kebalik hati-hati ya. Hati-hati. Nah, Mister nggak tahu nih kalau kebalik ini bakalan lolos apa enggak, tapi Mister harus ngecek yang tadi ya. Caranya kita bisa cek yang seperti tadi. Jadi ini yang -7578 itu randomnya itu ada di X. Mister tadi ya Mister tidak pakai kata-kata kayak tadi yang tidak harus seperti full kayak begitu pun juga nggak apa-apa Mister. Oh iya, aman ya? Coba deh Mister penasaran juga. Aman. Oh iya, aman. Berarti kalau ketemu percakapan udah nggak perlu persis amat juga nggak apa-apa sih. Yang penting intinya dapat ya. Jadi kayak tadi kan Mister cuman bilang tekan spasi kan udah jelas tuh instruksinya. Ya udah.
Oke, untuk mempersingkat waktu jadinya lebih enak. Kita lebih fokus ke algoritmanya berarti ya. Sip, mantap. Ini cara Mister benar nih. Apa tuh? Cara Misternya benar. Bener ya, aman ya udah. Ya. Oke, nice. Semuanya udah oke, nomor 4 semua ya. Berarti sekarang ada yang belum oke nanti resen. Siapa ya yang belum oke yuk? Yang belum oke resen. Adrian tadi udah oke tadi Mister cek. Yang belum oke resen, jadi nanti Mister G bisa masuk ke ininya, ke screen case-nya. Oke, Amel gimana Amel? Amel udah aman. Oke, nomor 4 udah. Za sudah bisa sampai nomor 4. Nomor 3 udah clear. Oke, kalau udah clear, nanti kalau ada yang belum clear bisa resen ya. Mister akan masuk ke yang nomor 4. Oke. Nomor 4. Nomor 4 ini tenis. Ulah kenapa ini banyak kodenya acak-acakan ini? Apa aja bentar. Ingat ini kita harus ber-IQ. Jangan ada yang dibuang ya. Ini biasanya kalau udah kayak gini pasti dipakai semua nih. Biasanya. Jangan ada yang dibuang. Kita ikutin aja, biarlah teracak-acak dulu, Bapak-bapak. Yang platformnya nggak ada nih, nggak masalah. Berarti ini bisa coba kita running dulu deh. Ini apa yang udah siap? Kalau platform itu ketika mouse ditekan, kemudian go to mouse pointer. Ketika mouse ditekan, oke, untuk ngerakin platform ya. Jadi cara gerakin platformnya bisa tekan sembarangan, maksudnya sembarang layar. Duh, dia langsung lompat ke mouse pointer kita. Karena udah ada go to mouse pointer tuh. Ya kan? Dan dia hanya di set Y-nya yang bergerak. Y-nya kok di set Y-nya bergerak? Y-nya di set statis minus 172, makanya dia nggak bisa naik tuh, ya kan, nggak bisa naik, tapi dia bisa bergerak kanan kiri dan sebagainya. Oke, berarti yang belum apa nih, bolanya berarti kan. Oke ya kayak gini ya, berarti bolanya bisa mantul-mantul tuh. Oke, kita coba cek. Terima kasih Mister. Oke, sama-sama Delvin. Kenapa Adrian atau Faris? Aku nggak nanya Mister. Oh iya boleh. Kenapa Adrian? Aku nggak nanya tapi Mister. Apa tuh? Ini suara siapa sih? Adrian apa Faris? Bukan Faris ya? Aku gak bilang apa-apa. Oh oke. Adrian mungkin ya. Adrian, halo? Enggak Mister, aku kan Enggak nanya. Siapa tadi? Suara siapa tadi? Oke, nggak ada yang nanya ya? Kok tadi suara Mister kedengaran loh, beneran. Ada tadi bilang, Mister aku mau nanya katanya. Ya, sudah, gak apa-apa. Mungkin terdengar aja di headset Mister. Sekarang kita lanjut. Nah, berarti yang pertama. Nah, kalau ada kata-kata penempatan awal, hati-hati ya. Ini, kita ikutin dulu. Atur posisi awal dari sprite bola. Nah, ini sprite bola. Waduh, yang ini yang acak-acak tadi. Apa yang pertama? Mengarah ke arah. Nah ini ya, point in directionnya. Ini namanya penempatan awal di atas ya, maksudnya di bawah bendera hijau pasti nih. Kemudian pergi ke gotonya 0,0. Nah ini, oke. Ini wajib dahulu. Kalau ini mau ditaruh dimanapun, penempatan awalnya harus dikerjakan dahulu ya, jangan belakangan, nanti bisa bahaya. Kemudian yang kedua, sprite bola mulai bergerak ke arah yang tidak menentu. Dia putar 15 derajat, kemudian pilih acak dan sebagainya. Sekarang kita cek, dia mulai bergeraknya putar 15 derajat. Oke. Putarnya gimana nih? Kita lihat ya. Putarnya dia hanya sekali putar atau coba cek. Oke. Oke, dia geraknya ini ya. Pas dia bergerak dia selalu mantul-mantul berubah arah gitu ya. Berarti sebentar di sini tadi yang bagian sprite bolanya pilih acak dan sprite-nya. Oke, berarti dia putarannya ini akan di random. Angka berapa? Minus 30 berarti mana? Yang ini ya. Oke.
Sprite bola mulai bergerak ke bawah tetapi tidak terlalu ke arah 180. Terkadang bola berbelok ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Nah, berarti kita gunakan turn-nya ini ya untuk di pick randomnya. Kemudian bola memantulnya, kita cek dulu di sini. Bola memantulnya dia di pick random juga nih, antara minus 75 sampai 75 derajat. Ada nggak? Oh, di sini minus 80 sampai 80 nih. Tapi nggak apa, kita pakai dulu ya, jangan dirubah dulu. Kalau secara gambar ini 75 75, tapi nggak apa. Tapi konsepnya yang penting dapat ya. Pick randomnya ini untuk mengubah si bentukan pantulan bolanya. Jadi pada saat Kayaknya mungkin ini gambarnya yang salah ya Mister. Kenapa dibilang kayak gitu? Karena kan ini kan berjarak kayak berjaraknya tidak manut akal. Kadang-kadang ada yang 5, kadang-kadang ada yang 4. ya benar. Kadang-kadang Jadi ini gambarnya hanya mungkin sebagai ini aja, sebagai gambaran ke kita, kayak membuat ilustrasi. Nah, ya, kayak membuat ilustrasi. Jadi biar kebayang bahwa kita akan ngerandom sebesar sudut itu ya, ke arah atas, bukan ke arah bawah. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Oh enggak, oke. Jadi kita fokusnya untuk ilustrasi aja ya yang gambar itu ya. Tapi tetap kita ikutin block code yang sudah ada. Jangan diganti dulu, oke? Nah, yang pertama tadi adalah terkait dengan putarannya random. Kemudian yang kedua adalah point directionnya kan. Nah, point directionnya tadi berarti kita masukkan ke dalam ini ya, point direction yang belum masuk. Nah, ini saat dia menyentuh platformnya. Ya kan? Karena dia mantul. Coba lihat di sini. Pada saat dia menyentuh platform, dia akan mantul kan? Tuh, ya kan? Berarti saat dia touching platform, maka dia akan dibuat directionnya berbeda. Nah, kemudian bagaimana dengan yang ini, yang atas ini? Nah, ini berarti kalau kita lihat dari bentuk kodenya dan bentuk gambarannya tadi, si bola tadi ini, dia bolanya ini cuman berputarnya itu cuman sekali doang. Set, habis itu dia jalan sesuai dengan pantulannya. Berarti ini tidak dimasukkan ke dalam forever. Taruh di sini. Karena kalau taruh forever dia akan muter-muter terus tuh bolanya harusnya. Karena ini kan tadi nggak muter kan? Muternya cuma sekali aja. Tuh, dia nggak muter. Dia nggak muter kan? Pas waktu dia mantul baru dia bergerak sesuai dengan ininya. Sudut pantulan yang dibuat random tadi. Nah, sekarang kita coba cek. Kalau cara mainnya udah sama belum? Kok katut bolanya? Kok sedot? Nah, udah sama nih bentuknya nih. Ya kan? Tuh, udah mirip. Sekarang kita coba cek. Kita stop dulu biar nggak meninggoy. Apakah ada yang salah ini? Kita coba cek, lihat ya. Ini semuanya merah. Nah, kira-kira apa yo? Kemarin Mister udah kasih clue kan? Kalau kita mau modifikasi suatu program, jangan algoritmanya yang dirubah, implementasi code-nya yang berubah. Pick randomnya itu Mister. Pick randomnya kenapa? Bentar, yang pick random point in direction di situ kan tadi kan gambarnya kan disuruhnya minus 75 sampai 75. Kita coba ya. Kalau dicoba mungkin bisa kali ya. Ayo, kita coba. Apakah itu berpengaruh? Ini algoritmanya jangan dirubah ya. Ini masih sama, minus 75 sampai 75. Ini kita belajar untuk proses debugging ya. Oh, nggak bisa. Masih, berarti belum masuk nih. Tapi secara algoritma udah bener ya. Jangan khawatir nih jangan berpikir bahwa ini salah. Enggak, udah bener nih. Karena udah bener nih. Pantulannya pun juga udah bener. Cuman di bagian urutannya aja nih yang mungkin bermasalah. Sekarang kita balikin dulu dari 80 tadi. Oke, 80. Nah, sekarang yang lainnya gimana? Ternyata point in direction-nya masih aman. Kira-kira apa yang perlu dirubah? Ayo. Apa ayo? Selain itu, tadi Mister menyampaikan ini tuh nggak salah algoritmanya. Bener, pasti bener. Kalau Mister ya menebaknya. Cuman urutannya aja. Kita lihat di sini ya. Ada 2 nih. Mengarah ke arah sama pergi ke. Mister coba deh. Ini coba-coba ya. Dulu kan pernah kan kejadian kayak gini. Mister ganti doang atas sama bawahnya. Ini sekarang gotonya dulu. Habis itu poin. Bisa nggak? Bisa loh.
Gimana? Aman udah semuanya? Halo, suara Mister kedengaran? Mister cuman ngerubah ini doang loh. Kenapa tadi kok Mister ke arah sini langsung? Karena ini yang lainnya udah pasti ini cuma satu doang nih, nempatinnya cuma di sini doang. Kalau yang ini juga nempatinnya cuma di bagian point in direction. Cuman ini aja nih yang mencurigakan penempatan awal. Mungkin maksudnya ke Goto dulu baru ke mengarah. Mister, masa aku udah sama persis tapi malah salah? Sama persis dengan yang mana nih? Yang di Iya, soal atau Mister. yang punya Mister? Mister, ini namanya ini satu Punya dunia, Mister. satu dunia harus satu Punya dunia harus Mister ber-IQ kan benar. 100. Masa punya aku ini udah sama persis nih. Coba Devin screencast dulu. Tuh. Udah, ini sama persis kan? Ada beda nggak, Mister? Coba bisa Mister lihat yang punya Delvin? Screencast dulu. Sudah kan? Sudah belum badannya. Masih gelap. Oke. Nah, udah muncul ya. Masih loading. Yes. Foto, pick random. Ada beda nggak, Mister? Iya, udah sama nih. Oh, oke. Beda. Ada yang beda. Yang dipunya Mister tadi memang bentuknya kayak gini nih. Bentuknya Mister tadi kayak gini. Tapi tadi kan gagal nih Delvin. Nah, tadi kan Mister ngomong dari kemarin-kemarin juga. Kalau udah kayak gini, jangan merubah algoritma, tapi implementasi code-nya. Tadi Mister merubah point in direction-nya itu di bawah Goto X. Jadi Goto X-nya Mister naikin. Dan ternyata betul. Rada-rada kocak, Mister kadang geli kalau. Yang mana? Point in direction-nya di Mister, bawah. ini satu Di atas dunia. apa? Bukan point in direction yang In bawah. direction-nya Point dapat in apa, direction-nya Mister? yang itu bener, yang ditaruh di if touching platform udah bener. Maksud Mister yang point direction 180 sama Goto X-nya di switch, diganti. Goto X-nya yang 00 itu ditaruh atas. Nah, point in direction 180-nya itu taruh bawah, taruh nomor 2. Oh, kebalik ya. Ah, kembali. Mister balik tadi. Tapi kalau di soal sebenarnya udah sama tuh. Kalau di soal mintanya mengarah dulu baru pergi ke. Tapi ya mungkin ini sih ya kayak gitulah, harus sama proses plug ketiplek gitu. Tapi ini bener ya, pengerjaan teman-teman itu udah bener, nggak ada yang salah, cuman bedanya di implementasi kode aja. Oke, nice. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jadi kebayang ya semuanya ya terkait dengan apa yang tadi di soal. Contohnya mau ngebuat random nih di bagian atas, jadi yang dikunci yang atas ya kan, yang X-nya yang bergerak. Kalau kita mau dia bergeraknya naik turun, maka yang dikunci X-nya, jadi Y-nya nanti yang random. Begitu pula mau kanan kiri, mau yang kiri mau kanan, tinggal kita main di minus sama positifnya aja kan berarti. Oke, dari sini gimana? Ada yang masih ada yang didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Monggo. Aman? Karena setelah ini kita akan coba buat game yang nanti mengimplementasikan semuanya nih. Bisa yang nanti kayak ngebuat statis sebelah kiri, ngebuat statis sebelah kanan, ngebuat statis sebelah atas dan sebagainya. Aman semuanya? Kalau aman semua, nah kita cek dulu yang punya Faris gimana Faris? Faris gimana? Oke, udah aman ya Faris kah? Nomor 4 udah oke Faris? Wow, mantap. Oke. Yang Rizky gimana Rizky? Rizky udah oke juga. Nah, udah mulai masuk ke gamenya Rizky. Za, Amel, Adrian, Delvin aman semua ya? Oke, kalau udah aman semua, kita mulai masuk ke dalam gamenya sekarang. Kita buat gamenya dengan ya gimana? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, kita masuk ke dalam level yang ada gamenya. Kalau tadi level berapa tadi ya? Level nomor 7 ya. Nomor 7 sekarang masuk ke yang nomor 9. Scratch penembak, scratch penembak. Sekarang Jangan-jangan kayak game. kita udah mulai buat game. Bilang kayak Kalau kemarin misalnya yes, kayak Arsenal. Arsenal tuh apa? Nama Roblox gitu. Oh. Kirain ngomongin bola. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian shooternya. Nah, ini udah ada code-code-nya nih. Jadi tugas kita hanya melengkapi.
Ini nggak ada ininya nih, nggak ada automatic checknya. Kalau ada mau berimprovisasi di sini boleh, tapi yang penting kondisi yang ada di sini kayak musuh muncul satu, musuh kedua dan ketiga itu harus sesuai ya, sesuai dengan ketentuannya. Kalau nggak sesuai dengan ketentuannya, ntar Mister paling komen dulu. Mister kasih tanda, komen, tolong dibenerin dulu, baru nanti Mister akan approve. Oke, sekarang Mister mau cek dulu semuanya masuk ke nomor 9 ya. 9, benar ya nomor 9 ya. Scratch penembak judulnya, shooter. Nah, yang diminta di sini adalah dia nanti ada kata-kata seperti biasa sampai ada bosnya. Tuh, ada sebelah kanan. Ada yang muncul sebelah atas, yang kuning. Yang biru dia yang di sebelah kanan ya. Oh, ungu sebelah kiri. Berarti ungu ini nanti akan dipatok di sebelah kiri nih. Oke, kayak gini-gini ya. Terus tembaknya ini ketika dia menyentuh sudah. Ketika dia menyentuh si nembak si bagian bola-bola kuning, biru sama ungunya, dia hilang ya. Nah, oke, sekarang kita akan coba mulai dari yang pertama. Yang tersedia apa nih? Nah, bisa coba mute dulu ya yang ini teman-teman semuanya supaya nggak feedback suara Mister, soalnya feedback. Oke, mute dulu semuanya. Oke, sip. Nah, sekarang kita coba ke sini. Ini yang udah tersedia apa nih? Oke, udah. Udah ada ininya, kata-katanya. Oh, nembaknya yang belum ya. Nembaknya belum ada. Terus apa lagi? Oh, enemy-nya juga nggak muncul nih. Berarti enemy-nya juga belum. Oke. Udah tahu ya yang kurang ya. Kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita coba cek. Yang pertama, pas banget. Musuh muncul pertama itu di bagian atas. Nah, terserah nih. Mau yang musuhnya itu yang ini enemy 1. Wah, ada macam-macam ya. Enemy 1, enemy 2 dan sebagainya bisa di copy nanti. Tinggal nanti kita sesuaikan dulu aja. Yang enemy 1 berarti yang apa nih? Enemy 1 ketika dia bendera hijau diklik, maka dia disembunyikan. Dan kita atur set size-nya. Setelah itu when I receive start. Oke, jadi pada saat dia masuk ke dalam broadcast start, maka dia akan memanggil prosedur startnya ini. Nah, ini berarti yang memunculkan si enemy-nya. Ini enemy 1 ya masih ya. Enemy 1 boleh warna biru atau terserah, kalau ada mau buat yang warna yang lain boleh. Ini ada banyak. Bisa ikutin aja dulu yang warna biru. Berarti ini tadi ketentuannya apa tadi? Yang pertama yang kita patok adalah Y-nya. Y-nya di 180. Y-nya ya. Berarti kita set aja dulu ya kan. Goto-nya nih, Y-nya adalah 180. Kemudian dimintanya dia nanti muncul random di bagian atas stage. Maka dia harus muncul random. Mana pick randomnya? Kita ambil. Sama kayak tadi ya, kita mulai menerapkan semuanya nih. Pick random mulai dari kalau atas kita berarti randomnya X ya, min 240 sampai 240. Batas sebelah kiri itu minus 240, batas sebelah kanan 240. Dia akan muncul nih. Nah, munculnya berarti perlu di komen ya, karena ini komen pertamanya hide loh. Hide ya, ingat ya, hide. Jadi dia sembunyi. Jangan sampai lupa kita memunculkannya. Looks-nya bakal dibuat show. Set. Nah, di sini. Jadi show kemudian muncul random di sini. Nah, sekarang kita coba cek dulu. Muncul belum? Nah, sudah muncul. Dia juga sudah jalan sesuai dengan apa yang dicontohkan. Jadi kondisi si bola enemy pertamanya dia udah muncul, jalannya itu dari ini ya, forever. Dia menuju ke spaceship-nya dan dia pergerakannya speed-nya 2 step. Nah, sampai sini gimana, kebayang penentuan enemy 1? Iya, udah. Kira tadi. Kebayang ya? Nah, sekarang coba yang enemy 2. Enemy 2-nya dan enemy 2 dan 3-nya gimana? Aplikasi sprite musuh dan untuk setiap musuh atur kecepatan. Oke. Berarti enemy 2-nya yang dipatok sebelah kiri, enemy 3-nya sebelah kanan. Udah, kita tinggal duplicate aja berarti ya. Kita duplicate 1. Kita ganti enemy-nya, enemy 2 udah benar.
Satu lagi duplicate 3. Nah, enemy 2-nya kita ganti warna ya. Misalnya warna kuning. Terus enemy 3-nya kita ganti sesuai dengan keinginan aja. Warna pink boleh. Tadi enemy 2 tadi mintanya sebelah kiri. Berarti Mister, kok tadi ada enemy-nya lain? Mister, cara nambahinnya gimana? yang ini Mister Copy, duplicate. Ini duplicate. Duplikatnya berapa kali, Mister? Duplicate di klik kanan di bagian sprite-nya. Habis itu klik duplicate. Ntar tuh mencobanya. Duplikatnya berapa, Mister? Mister duplicate sesuai soal di sini ada 3. Kalau adik mau buat leveling, misalnya nanti setiap berapa menit sekali nanti munculnya jadi 4, 5, 6 boleh, nggak apa-apa. Tapi yang jelas minimal 3. Kalau sesuai di ketentuan soal minimal 3. Ada enemy 1, 2, dan 3. Nah, tinggal kita sesuaikan. Tadi kan di enemy 2, nih, patokannya sebelah kiri. Tuh. Sebelah kiri berarti dia yang random Y-nya. Zet, dia bergerak. Tapi X-nya tetap minus 240. Maka ini diganti. Pick randomnya diganti ke sini. X-nya dibuat minus 240. Kita patok, jangan bergerak kemana-mana kamu gitu kan. Baru nanti Y-nya jadi minus 180 sampai 180. Bisa bebas, atas bawah kiri, atas bawah tengah terserah. Nah, selanjutnya yang di enemy ini enemy 3 deh. Enemy 3 salah Mister Modi. Ini 240 yang positif. Baru yang enemy 2 itu adalah yang minus 240. Yang sebelah kiri kan munculnya minus 240. Kemudian pick randomnya jadi minus 180 sama 180. Karena Y ya. Y maksimum adalah yang atas 180, yang bawah adalah minus 180. Nah, kalau ini di running, coba ya kita cek apakah sudah muncul sesuai dengan keinginan. Ada 3 enemy. Mister, enemy 2 sama enemy 3 ini codingannya sama nggak, Mister? Kodenya sama, mirip, cuman beda bagian randomnya aja. Nih, lihat ya di punya Mister. Kalau ini di running, coba cek. Nah, udah munculnya random ya, atas bawah atas kiri kanan. Munculnya dulu udah oke, udah sesuai dengan ketentuan. Ya, kenapa Adrian? Kalau yang codingan enemy 3 gimana, Mister? Enemy 3 codingannya seperti ini, sama. Cuman beda di bagian pick randomnya. Enemy 3 sama enemy 2 mirip banget, cuman di bagian X-nya aja jadi negatif sama positif. Kalau yang enemy 3 sesuai dengan ketentuan di sini, kita coba buka lagi ya ketentuannya biar kebayang yang Mister lakukan. Tadi enemy 2, ini kan kedua dan ketiga. Kedua yang Mister ikutin yang minus 240, ketiga ikutin yang 240 tanpa tanda minus. Jadi X-nya yang dipatok sebelah kanan, dia munculnya sebelah kanan. Kalau yang kedua munculnya sebelah kiri, tapi random Y-nya. Ya, kebayang ya? Sampai sini dulu deh, Mister mau cek-cek dulu. Gimana yang lainnya? Kalau Rizky gimana nih? Rizky kayak tadi udah mulai nembak-nembak tuh. Ini Mister masih belum sampai ke tembak-tembak nih. Ini Rizky udah aman? Yang sampai tembak-tembaknya, weh, enemy 1, 2, 3-nya udah oke. Belum. Itu tadi nyobain yang nembak. Oke. Coba warnanya diganti Rizky, biar kita tahu. Enemy 1 biru misalnya, enemy 2 jadi warna kuning. Atau enemy 3-nya jadi warna pink, kayak gitu kayak punya Mister tuh. Atau terserah Rizky mau dikasih warna apa. Di kostumnya ada banyak tuh. Nah, jadi biar kita tahu nih udah sesuai nggak kira-kira dengan ketentuan soal. Yang lainnya sama ya, dibuat beda ya warnanya, bebas warnanya mau apa. Mau warna kuning, mau warna pink, boleh, nggak apa-apa. Yang penting nanti kita bisa tahu, bisa kebayang, oh ini tadi yang Mister sampaikan dipatok nih sebelah kanan, berarti dia munculnya harus sebelah kanan. Jangan terus nanti bolak-balik nih, kebalik-balik. Semuanya harus tercover ya, mau kanan, mau kiri, mau atas, itu harus tercover. Oke. Sampai sini gimana nih yang lainnya? Jadi, Mister? Yes, sudah oke ya. Nah, sekarang kita coba next ininya. Bagian selanjutnya, kalah apa ini? Untuk sprite roket, deskripsikan kondisi di mana kekalahan terjadi. Berarti kalau dia kalah harusnya kesentuh sama enemy-nya ya.
Ya kan, logikanya dia kalah kalau tersentuh oleh enemy-nya. Jadi dari enemy tadi dia kan akan muncul terus menerus dari kiri, kanan, atas, bawah, kiri, kanan sama atas. Dia akan muncul terus menerus. Nah, setelah itu kalau dia mengenai si pesawatnya, maka dia akan kalah kan, si spaceshipnya, kena ke spaceshipnya. Sekarang kita coba masuk ke bagian spaceshipnya nih. Spaceshipnya. Nah, checking the loss. Oke, berarti udah ada nih ya. Saat menyentuh apa nih berarti? Saat menyentuh enemy satunya kan? Enemy 1 atau enemy 2 atau enemy 3. Iya kan? 3 enemy itu. Satu aja kesentuh udah game over. Kita nggak butuh 3-tiganya nyentuh kan gitu. Berarti kita bisa gunakan apa nih? Kalau kita mau menyeleksi 3-tiganya masuk. Kita gunakan apa? Masih ingat yang kita belajar logika? Apa tuh ya? If-nya udah pasti ya. Kita pasang dulu deh if-nya, ini udah pasti kan? Karena namanya juga conditional statement. Jadi harus ada if. Kenapa? Kalau dia kalah. Nah, kenapanya ini pakai apa yo? If. Pakai apa? If. Untuk Touching. cover 3 enemy tadi. Kenapa? Pakai touching. Oke, pakai touching. Yes, benar. Oke, touchingnya gimana nih masangnya? Langsung pasang ke sini? Kayak ini? Ini kita ganti yang enemy 1 misalnya. Udah kayak gini? Nggak tahu. Boleh? Ada yang lebih simpel. Kita bisa gunakan operator logika. Kita tambahkan ini nih, or. Jadi 3-tiganya kita masukin dulu. Kita butuh 3 kan isinya. Bener ini, udah bener. Tapi karena ini cuma 1 doang, maka nanti kalau kesentuh sama enemy 2 sama enemy 3 nggak kalah dong. Kan gitu kan logikanya. Nah, supaya ini bisa mengcover semuanya, satu conditional statement kita buat aja dalamnya itu kondisinya atau yang udah kita pelajari sebelumnya kan. Jadi kita bisa mengcover or di dalam or. Yes, bener banget. Karena kita butuh 3 enemy. Kita duplicate aja kayak gini. Satu lagi kayak gini. Kita ganti enemy-nya. Satunya 2, yang satunya lagi 3. Jadi kalau si pesawatnya menyentuh di bagian salah satu dari ini aja, maka dia akan kalah. Sama kayak kemarin, saat saklar 1 aja nutup, maka dia akan menyala lampunya kan gitu. Nah, jadi kita cukup 1 if aja, kemudian kita masukkan ke sini. Kalau dulu kita belum belajar or, kita bisa pakai beberapa if tuh. Satu if-nya if enemy 1, terus lagi enemy 2, enemy 3, tapi secara code kurang efisien. Nah, sekarang kita coba best practice karena kita udah punya ilmunya, punya ilmu logik. Jadi ilmu logik yang udah kita pelajari ada and, or sama not. Nah, kita pakai supaya terbiasa nih. Masukin sini. Kemudian apa yang terjadi kalau dia loss? Berarti ada kondisi loss-nya kan? Mana loss-nya di sini ya? Masuk ke sprite apa ini? Loss. Nah, ini dia. Ada broadcast loss berarti ya. Nih, bisa dilihat nih di bagian sprite 1 yang ada bagian kostumnya. Oh, ini ada game over sama you win. Oke, ada kelihatan ya berarti ya. Ada di loss-nya. Kalau dia ada kata-kata when I receive loss, berarti dia ada sesuatu yang di broadcast. Sama juga kayak gini. Ada sesuatu yang di broadcast. Nah, sekarang kita ngomongin yang broadcast kalah dulu nih. Berarti ketika dia menyentuh ini, kita tinggal broadcast aja. Broadcastnya ada di mana? Oh, di event ya. Iya, ini dia. Broadcast loss. Mana loss? Klik loss. Ah, ini dia loss. Ini ya, Mister pasang loss bang di sini. Nah, jadi nanti dia akan mengkonversi ayat, akan membaca si broadcast pesannya. Kalau dia kesentuh, maka dia akan loss. Nah, sekarang kita coba cek dulu. Benar nggak kalau dia kesentuh? Game over. Set. Oke. Game overnya jadi ya kan? Game overnya udah jadi. Nah, sekarang apalagi ya? Roket udah yang kalah. Pergerakan tembakan. Nah, tadi kita belum bisa nembak ya. Dimulai dengan mengklik tombol mouse, berarti diklik.
tembakan berterbangan sampai menyentuh tepi stage atau salah satu musuh. Oke. Untuk Tolong. ketentuannya, ya gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Aman? Bisa Nggak ada, Mister. semuanya ya? Oke. Jadi kita udah sampai ke game overnya, sekarang kita nembaknya nih. Nah, nembaknya berarti berhubungan sama fire ini nih yang ada di bawah ini nih, yang di bagian sprite ini. Masih kosong. Kayak asing kosong nih. Nah, sebelum masuk ke sini, kita cek dulu nih di spaceshipnya. Ada nggak yang berhubungan dengan fire-nya? Kita cek dulu ya. Jadi ada point towards, kemudian tadi udah ngomong, oke, checking loss-nya. Oke. Kemudian oke, pastinya nggak ada ya, nggak ada hubungannya lagi ya, udah oke ya di sini ya. Si spaceship-nya hanya akan mengikuti mouse pointer, kemudian dia nanti juga akan menembakkan si fire-nya tadi. Nah, sekarang kita coba cek di bagian fire-nya. Fire-nya ini masih kosong nih. Kalau kita lihat. Nah, sekarang kita akan coba isi sesuai dengan apa yang ditentukan oleh si soal tadi saat mouse diklik. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, gimana Delvin? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Aman? Apa kepencet? Delvin ada mau ditanyain? Belum? Suara Delvin putus-putus nih. Nggak ada. Oh, nggak ada? Oke, nice. Jadi kita lanjutin dulu ya ke bagian fire-nya. Fire-nya tadi dikatakan seperti apa? Program tembakan dimulai dengan mengklik tombol mouse. Ya, berarti kita akan memeriksa tombol mouse itu terjadi di mana. Guys, iya. Udah jam 8:30 nih. Iya nih, mau kalaban. Oke, kita coba pending dulu. Kita hold bentar. Kita masuk ke ini dulu, ke bagian periksa dirimu. Sampai sini di save dulu ya semuanya, di save. Nanti kita tinggal ada apa lagi nih? 2 lagi nih. Pergerakan tembakan aja. Oke, nanti kita coba ini sebelum masuk ke 8:30 kita coba masuk ke bagian terakhir dulu, diperiksa dirimu. Yang ini di hold dulu, di save dulu, jangan lupa. Kita udah sampai game over. Kita back to course kita supaya nggak terlalu malam juga. Nanti kalau ada waktu dan teman-teman masih ada sisa waktu yang bisa kita gunakan, kita akan coba lengkapi. Sekarang back to course-nya. Mana course-nya tadi? Nih ya, course-nya pilih yang nomor 10 sekarang. Ya, kita kerjakan dulu yang periksa dirimu. Cuman ada 3 soal nih, cepet nih harusnya nih. Insya Allah nggak terlalu lama. Oke, nomor 1 dulu. Nomor 1 Mister akan share. Nah, ini dia. Jadi yang diminta di sini nomor 1 ini adalah dia muncul dari laut. Ya kan? Dari lautnya. Nah, koordinat lautnya itu ini -80 sampai -20. Kemudian XY-nya dan sebagainya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, perintah yang mana yang akan dipakai kalau dia munculnya dari yang lautnya itu? Bukan dari yang paling bawah, bukannya dari jembatannya, atau bukan dari si langitnya. Kalau yang dari punya Mister, yang mana? Pojok kiri atas, pojok kanan bawah, pojok kanan atas, atau pojok kiri bawah? Atas, Mister. Pojok mana? Bukan, Mister. Yang itu bawah kiri. Pojok kiri bawah ya. Yang ini. X-nya pilih acak dari 240, kemudian Y-nya -80 hingga 20. Yang lainnya gimana? Setuju? Kalau setuju kita coba nih, kita answer nih. Setuju? Kebayang? Kebayang semuanya? Kebayang ya? Karena kita udah pakai patokannya, Y-nya itu harus antara -80 sampai -20. Jadi kuncinya tinggal kita lihat Y-nya itu harus -80 sama -20. -80 -20 itu cuma ada 2. Yang ini atas, pojok kiri atas sama pojok kiri bawah. Sekarang tinggal X-nya. Karena X-nya itu dia munculnya mentok kiri kanan, maka pakai yang bawah. Kita coba cek. Oke, nice. Good job. Sekarang
Lanjut yang nomor 2. Yang mana yang tidak akan bisa muncul perulangannya? Lihat di codingannya. 4 sampai 7. Yang ada angka 3, yang X ada 3. Yang X-nya 3. Ya, bener banget. Jelas banget ya udah ya. Karena udah di luar range kita ya. Oke, good. Nice. Nah, udah mantap-mantap nih pemahamannya nih. Terakhir, musuh berbelok dengan nilai acak dari apa ke apa. Ini gambarannya, ilustrasinya. Yang dikasih anak panah itu ya, yang nantinya yang akan Dari 0 ke 180, Mister. 0 ke 180. Oke, semuanya kebayang ya? Kita coba cek. Nice. Good job. Aman ya untuk pick random berarti ya, kebayang semuanya ya. Jadi X-nya itu harus dari minus 2, bukan harus ya, range-nya itu antara minus 240 sampai 240, kalau Y-nya 180 sampai 180. Oke. Gimana? Semuanya udah oke? Yang periksa dirimu semua? 1, 2, 3? Sudah, Mister. Sudah? Oke. Nah, sekarang ya udah lebih dari 2 menit nih. 32. Gimana nih? Yang M4L3 shooternya mau kita coba selesaikan atau mau dicoba sendiri, tapi Mister kasih waktu ya supaya Mister bisa ngecek beneran bisa dilanjutin sampai pergerakan tembakan sampai musuh bereaksinya sendiri, atau mau kita coba ini selesaikan satu atau semuanya nih, 2 nih. Gimana? Yang lainnya mau coba sendiri dulu? Nanti kalau misalnya udah mentok, Mister akan coba kasih ininya, link untuk melihat bentuk remikannya. Udah subuh aja ini. Kenapa jangan jawab? Kadang Mister kalau coding emang nggak kayak ini sih, lupa waktu. Kadang karena enak banget ngoding itu, karena hobi kali ya. Oke, jadi gimana? Mau coba kita selesaikan di bagian tembakannya aja, nanti selanjutnya diselesaikan. Atau mau coba sendiri, gimana? Gimana yang lain? Yang setuju resen, atau yang mau istirahat jangan resen. Oke, sepertinya ini ya, mau coba dulu aja ya, coba dulu sendiri ya, biar nggak terlalu malam juga ya. Oke, jadi Mister nanti coba di ini dulu, dikerjakan dulu. Kita tinggal 2 aja tuh, tinggal ngikutin yang instruksinya yang ada di bagian fire tembakannya, sama satunya lagi ketika dia merespon tembakan. Kalau syukur-syukur kalau ada adik bisa sampai ke level bonusnya, dia bisa munculin boss. Jadi bosnya nanti akan muncul ketika dia udah beberapa waktu gitu, dia akan muncul. Bosnya boleh bebas mau apapun. Jadi nanti akan coba Mister cek bagaimana bentuknya. Mister akan coba kasih waktu sampai hari apa ya? Hari Sabtu deh. Hari Sabtu ya. Hari Sabtu Mister akan coba cek semuanya. Nanti hari Minggu Mister akan share remix yang Mister buat. Nanti yang bagi yang hari Sabtu masih belum ini, masih merasa kok kayaknya perlu disempurnakan lagi nih, boleh dilihat remikannya Mister. Jadi nanti hari Minggu itu hari Senin Mister bisa ngecek bagian fixnya, project gamenya ini seperti apa yang M4L3 shooternya. Boleh ditambahkan monster yang lain ya, nggak apa-apa. Minimum adalah kayak yang ada di ketentuan soalnya. Contohnya yang di sini ya, minimumnya itu maksud Mister yang ini. Ada musuh 1, musuh 2, musuh 3, ada kondisi kalah, kondisi menang, kemudian ada pergerakan tembakan sama ini, musuh bereaksinya saat serangan tembakan. Itu yang wajib ini. Nah, syukur-syukur ada bonus tesnya ini yang bisa ditambahkan oleh adik-adik semuanya untuk eksplorasi ya. Dan Mister akan cek programnya, gamenya ini. Meskipun ini belum project akhir, tapi Mister akan anggap ini sebagai pre-project akhirnya. Jadi kita akan coba cek ya di sini seperti apa nanti pekerjaan adik-adik semuanya, eksplorasinya seperti apa, Mister akan coba cek. Oke, mungkin sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas sampai hari Sabtu? Jangan lupa di Tidak ada, Mister. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada,
Nanti bisa kalau misalnya nanti di pertengahan jalan ada yang mau ditanyakan silakan hubungi Mister juga nggak apa-apa via WA dan sebagainya, via Instagram juga boleh. Yang nyaman senyaman-nyamannya adanya boleh pakai apa aja. Nanti kalau misalnya mau diskusi juga terkait dengan apa yang mau ditambahkan M4L3 Sutornya seperti apa Mister, boleh juga via WA. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih udah bersama dengan Mister untuk belajar bareng terkait dengan bilangan acak dan penerapannya di Scratch. Oke, goodbye. See you next week. Jangan lupa dengan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Mister. Makasih, Mister. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.